bahwasanya sebagai seorang manusia kita punya our body, our mind, our heart, dan yang terakhir adalah our soul. Jadi di sana beliau itu juga memberikan satu gambaran bahwa manusia itu bukan hanya kehidupan jasmani saja. Saat kita berperan sebagai seorang papa di rumah, kita harus tahu, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya ilmu bagaimana menjadi seorang papa yang baik. Kan gitu. Di masyarakat kita sebagai seorang, misalnya seorang pendeta, kita seorang marketer, kita seorang pebisnis, ataupun apapun, kita harus tahu bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan baik. Kita seorang yang sukses sehebat apapun, ada orang-orang di belakang kita yang memberikan jalan, yang memberikan dukungan, sehingga kita bisa hadir, kita bisa menjadi kita hari ini. Sampai hari ini. Ya. Halo teman-teman, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman Mitra Makmur Mandiri, salam sehat semuanya ya. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali berjumpa di sesi kedua SPK seputar pembahasan kekayaan, Pak Heri. Nah, di bagian pertama kemarin Pak Heri, kita sudah membahas banyak lah tentang kekayaan materi, kekayaan fisik, kekayaan pengetahuan, kekayaan pengaruh, kekayaan hubungan manusia, kekayaan spiritual, dan juga kekayaan mental. Nah, khusus di bagian 2 ini, kita melihat kekayaan dari segi sudut pandang mana lagi, Pak Heri? Ya, jadi untuk sesi yang kedua lanjutan dari yang kemarin, podcastnya kemarin itu tentang kekayaan sebenarnya. Kekayaan sebenarnya yaitu bukan hanya kekayaan fisik, ya kan gitu ya, kekayaan materi kan gitu. Karena apa? Kembali lagi adalah kita belajar bahwasanya ternyata manusia itu manusia itu punya secara keseluruhan, manusia itu aspeknya bukan hanya di fisik saja. Bukan hanya di fisik saja. Bukan hanya di fisik saja. Jadi kita sebagai seorang manusia, kita bukan hanya punya kehidupan fisik saja. Berarti kalau fisik saya hari ini seperti ini, berarti bisa termaafkan lah ya Pak Heri ya? Fisik kita dengan kondisi yang ada itu dilahirkan ya, Anda tidak bisa ubah apa-apa lagi Hendra terlahir di Medan, seorang pria kan gitu kita gak bisa, saya mau paksakan saya jadi wanita, gak bisa. Saya punya genetik gemuk, kurus, itu juga sudah dari sononya kan ada kan gitu ya. Tapi kembali lagi adalah kita harus sadar manusia itu bukan hanya makhluk fisik saja. Dan ternyata manusia itu secara keseluruhan kalau yang dimana kita akan bahas hari ini lebih lanjut adalah sebenarnya keseluruhan manusia itu punya aspek apa saja. Selain kehidupan fisik, kehidupan jasmani, kita masih punya kehidupan apa lagi? Fisik, selain jasmani, kita punya kehidupan apa lagi? Kita punya kehidupan apa lagi? Yang berikutnya adalah kita punya kehidupan apa? Kita punya kehidupan mental. Kan gitu ya. Kehidupan mental kita bahas di sesi pertama kemarin. Benar. Jadi kehidupan mental yang membuat Anda itu perlu apa kan gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita pernah bahas sebelumnya di sesi sebelumnya itu tentang pengarang buku Seven Habits yang terakhir meluncurkan bukunya yang berjudul The Eight Habits ya, Stephen Covey. Nah, di buku yang terakhir itu beliau itu menyimpulkan semuanya. Jadi dari apa yang dia sudah sampaikan di buku pertama itu disempurnakan di buku yang kedua itu, yang dulunya ada 7 kebiasaan manusia yang efektif menjadi 8 tambahan 1. Nah, 1 itu apa kan gitu ya. Nah, beliau itu pernah bilang bahwasanya sebagai seorang manusia kita punya our body, our mind, our heart, dan yang terakhir adalah our soul. Jadi di sana beliau itu juga memberikan satu gambaran bahwa manusia itu bukan hanya kehidupan jasmani saja, ya, kehidupan mental. Jadi oleh sebab itu manusia itu memiliki juga yang namanya 4 kebutuhan. 4 kebutuhan. Yang pertama adalah tadi body kan. Tubuh kita itu butuh yang namanya to live. To live itu supaya bisa bertahan hidup, kita perlu apa? Kita perlu makan.
Kita perlu istirahat. Kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal, kita perlu pakaian dan segala hal. Nah, banyak orang itu hanya berputar di sini saja. Menganggap bahwasanya ini adalah segala-galanya. Sehingga kadang-kadang aspek yang lain itu tidak diperhatikan, dan kita juga dalam proses belajar itu kita tidak menambah di aspek yang lain. Maka itulah yang terjadi di mana kalau manusia itu dalam kehidupan selalu ada saja kekosongan. Ya, ketika dia sudah memiliki secara materi itu semua lengkap, banyak orang yang merasa dirinya masih hampa. Ada sesuatu tempat yang kosong lah. Ada tempat yang kosong, dia tidak tahu di mana itu. Mengapa demikian? Mengapa saya setelah memiliki apa yang saya cari dulu, saya tidak bisa bahagia? Apakah ini kekayaan yang sebenarnya, kan gitu ya? Ternyata yang kemarin kita bahas kan kekayaan itu begitu banyak. Ya, kekayaan di mana kekayaan relationship itu juga penting, kan gitu. Kekayaan apa? Kekayaan yang di salah satu podcast kita akan bahas, yaitu tentang bagaimana kita memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan, kan gitu ya. Itu juga penting bagi kita kan. Nah, itu adalah kebutuhan yang lain yang kita sebut kebutuhannya our mind. Our body to live, kan, bertahan hidup. Our mind to learn. To learn. Sebagai seorang manusia, kita harus punya kemampuan untuk know how untuk menjalani kehidupan ini. Contoh dalam kehidupan kita saat kita berperan sebagai seorang papa di rumah, kita harus tahu, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya ilmu bagaimana menjadi seorang papa yang baik. Kan gitu. Di masyarakat kita sebagai seorang, misalnya seorang pendeta, kita seorang marketer, kita seorang pebisnis, ataupun apapun, kita harus tahu bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan baik. Dan di dalam hubungan kita dengan setiap orang, dalam hal pertemanan, kan, dalam hal relationship, misalnya hubungan rumah tangga, suami istri, kita juga harus tahu. Bahkan hubungan kita dengan anak, ya relationship kita dengan anak, kita juga harus tahu. So we have to learn. Kita harus belajar. Kebutuhan kita bukan hanya bagaimana fisik ini tercukupi, tapi bagaimana pikiran ini juga harus terisi dengan baik. Harus seimbang berarti. Seimbang, ya, yang namanya knowledge, wisdom, kan gitu ya. Nah, orang-orang yang kita bilang secara fisik kebutuhan sudah lengkap, namun kalau ini tidak diisi secara mentalnya, ya mindnya itu tidak terisi dengan baik, maka hidupnya juga akan merasa kayak berat sebelah. Ya kan gitu ya. So that's why kenapa segala macam dalam kehidupan itu kita butuh yang namanya ilmu, pemahaman yang jelas. Ya, sehingga saat kita melihat sesuatu hal, kita bisa melihat secara the wholeness. Kita bisa melihat secara keseluruhannya gitu. Kita tidak hanya melihat di satu sisi saja. Seperti itu, Pak Indra. Berarti ada mungkin juga kita bisa kaitkan harus melihat juga sebab akibatnya, Pak Heri. Sebab akibatnya. Berarti ada hubungan ke sana juga. Ada hubungannya ke sana gitu ya. Jadi yang tadi kalau kita bilang sudah ada our body to live, our mind to learn, dan our heart, hati kita. Dari sisi kehidupan mental hati kita itu, kita punya kebutuhan juga. To love and to be loved. Mencintai dan dicintai, kan gitu ya. Jadi dalam kehidupan manusia, salah satu kekayaan yang pernah kita bahas adalah kekayaan relationship, kan. Dimana manusia, salah satu kebahagiaan tertinggi manusia itu adalah bagaimana dia memiliki kehidupan yang relationship yang baik di antara keluarga dia, antara dia dengan teman dia, dengan yayasan. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kehidupan seseorang itu pengaruh lingkungan itu sangat-sangat besar sekali. Dan bagaimana dia juga bisa mempengaruhi lingkungan, kan gitu ya, relationship. Nah, that's why our heart hati berarti punya kebutuhan itu. Berarti hubungan sosial. Nah, saya pernah nulis begini, Pak Heri. Kan saya juga hobi nulis kan. Nah, tapi belum saya post di medsos saya. Ini based on pengalaman nyata seperti itu.
Kita hidup butuh bantuan orang lain. Kita mati pun butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, baik-baiklah jadi orang, baik-baiklah sama orang. Ya. Seperti itu ya. Ya. Manusia itu tidak mungkin bisa hidup secara mandiri. Kita itu saling ketergantungan. Ya. Kan gitu ya. Anda bayangkan deh, Anda bisa hadir di dunia ini. Ya, tidak segampang itu. Oh, kan mama saya yang lahirkan. Mama Anda lahirkan, waktu melahirkan itu bagaimana? Bisa nggak dia lahirkan sendiri? Betul, dia butuh bidan, dia butuh suster, dia butuh dokter, kan? Benar. Nah, dia butuh seseorang mengantarnya kemana, kan gitu. Waktu melahirkan ada seseorang yang bisa menampung. Sampai ketika kita dewasa pun, kan orang tua kita bekerja. Waktu belajar dia titipkan kita kepada guru. So sebenarnya ya ketika kita belajar ya dalam proses kehidupan seorang manusia itu, kita itu saling tergantung. Dan ketika kemarin kita juga pernah pelajari soal financial planning, bagaimana kita bisa mengelola uang kita dengan baik. Kita harus pikirkan apa? Segala uang yang kita dapatkan itu tidak boleh kita langsung habisin sekarang, kan kita pernah belajar seperti itu ya. Benar. Tapi kita harus punya reserve. Punya reserve kepada siapa? Kepada kita yang nanti, dan kepada kehidupan kita yang akan datang, keluarga kita, dan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Itu alasannya kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita makhluk yang kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ada hadir hari ini di sini, ya Pak Hendra, saya, kita ada di sini, bisa duduk di sini. Kita punya hutang budi ke sangat banyak orang sekali. Setuju. Ya, kita ada hari ini pun itu. Kita seorang yang sukses sehebat apapun, ada orang-orang di belakang kita yang memberikan jalan, yang memberikan dukungan, sehingga kita bisa hadir, kita bisa menjadi kita hari ini. Sampai hari ini. Ya. Jadi itulah kenapa sebagai seorang manusia itu, di satu titik tertentu, we have to give back what we have learned, what we have earned, and what we have to give back. Kita harus berikan kembali. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang masuk nanti. Terakhir adalah relationship, ya, we have to love. Dan di 3 tadi itu akan masuk ke yang satu lagi yang namanya manusia fisik, our body, our mind, our heart, and then our soul. Ya, soul, our spirit. Nah, ini juga punya kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah to leave a legacy. To leave a legacy artinya adalah meninggalkan sebuah warisan, sebuah arti. Nah, nilai, kan gitu ya. Jadi sebagai seorang manusia, itu adalah secara keseluruhan kita punya 4 yang tadi saya sebutkan, the 4 basic human needs: to live, ya, to love, to learn, to leave a legacy. Jadi kalau demikian kita melihat kehidupan seorang manusia, kita sebagai seorang manusia, kita punya satu pandangan yang lengkap. Bagaimana saya sebagai seorang manusia, apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya kejar, dan terakhir apa yang saya harus tinggalkan. Kan gitu ya. Nah, berarti boleh dibilang kita sudah melewati 3 fase tadi, Pak Eri. Kita sudah untuk hidup, memperlengkapi diri, belajar seperti hari ini. Berarti sekarang kita harus lebih fokus ke to leave a legacy. Meninggalkan sesuatu, meninggalkan nilai. Ya mungkin bukan hanya semata-mata tentang jumlah uang seperti itu. Betul sekali. Banyak hal. Nilai. Teman-teman bisa menilai kita seperti bagaimana. Hendra tipe orang yang bagaimana ya seperti itu. Nah, berarti ada nilai yang bukan hanya berbicara tentang nominal, tapi ada juga nilai-nilai atau norma-norma yang lain, Pak Heri. Setuju sekali. Jadi memang sebagai seorang manusia itu karena aspek kehidupan manusia itu sebenarnya sangat banyak. Ada 4 aspek yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Maka dalam mencapai sesuatu yang kita sebut sebagai tujuan akhir daripada sebuah kehidupan, yaitu
kebahagiaan, maka fulfillment itu kita harus di 4 aspek tersebut harus fulfill, harus terpenuhi. 4 kebutuhannya harus terpenuhi secara keseluruhan. Ya, walaupun sebagai seorang manusia kita tidak mungkin menjadi seorang manusia yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan kita itulah kesempurnaan itu sendiri. Wow, ketidaksempurnaan kita itulah kesempurnaan kita sendiri. Ya. Wow, oke. Kode yang bagus sekali Pak Heri. Ya. Ya. Jadi berarti di dalam keterbatasan kita itu, bagaimana kita dalam hidup itu menyeimbangkan semuanya itu semua. Supaya bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu. Benar dan sekali. tidak berat sebelah seperti tidak yang berat tadi. sebelah. Oke. Kembali ke tadi tuh meninggalkan legacy. Leave a legacy. Give a legacy. Dari pengalaman Pak Heri lah. Ya. Legacy seperti apa yang bisa kita tinggalkan nantinya? Oke, jadi kalau kita di podcast sebelumnya kita kan pernah ambil satu contoh ya. Kalau kita mau sebutin nama papa kita masih ingat. Sebutin nama kakek kita masih ingat. Sebutin nama kakek moyang kita sudah tidak tersebut lagi. Kan gitu ya. Kenapa? Karena secara relationship kita dan secara kehidupan kita tidak merasakan lagi gitu. Yang kita rasakan adalah papa saya membesarkan saya. Kemudian papa menceritakan dia dibesarkan oleh siapa. Next setelah itu tidak ada lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda adalah keturunan dari misalnya contoh ya seorang bangsawan, misalnya seorang pahlawan. Contoh kita sebut pahlawan apalah ya, siapa gitu kan. Contoh Anda adalah keturunannya Mahatma Gandhi. Di antara Mahatma Gandhi sampai ke papa Anda itu banyak orang yang mungkin Anda tidak kenal, tapi Mahatma Gandhi Anda kenal. Betul. Kenapa demikian? Karena beliau itu meninggalkan leave a very big legacy kepada keluarga dan kepada semua manusia. Bagaimana pemahaman dia, pendidikan dia, nilai-nilai yang dia sampaikan, sehingga dia bisa membawa rakyat India itu menjadi sebuah negara yang lebih maju dan merdeka kan waktu itu ya. So teman-teman, itulah yang kita sebut sebagai legacy. Nah, memang hari ini kita sebenarnya kenapa kita bahas hal ini? Apa hubungannya dengan bisnis kita di bidang asuransi? Dengan profesi kita. Di bidang asuransi. Karena for basic human needs ini adalah dasar di mana kalau Anda ketemu dengan nasabah, inilah yang kita bahas sebenarnya. Oh, berarti nasabah juga bukan hanya semata-mata mendapatkan informasi tentang dunia asuransi. Benar. Malah bisa mendapatkan informasi dari dunia yang lainnya di luar asuransi. Jadi sebenarnya ini kan bicara soal wawasan kan gitu wawasan kan tadi ya. Nah, jadi kalau kita mau bicara kesadaran asuransi itu bisa timbul di nasabah, maka nasabah itu perlu satu cara memandang hidup ini dengan aspek yang lebih wholeness, lebih lengkap. Kan gitu ya, secara menyeluruh. Karena gini, sebagai seorang manusia kita bilang kembali kan, nah sebagai seorang manusia kita bukan hanya soal fisik saja, kan? Nah secara fisik saja kita butuh yang namanya makan, tidur, sandang pangan, papan, kan gitu ya. So kita juga harus memikirkan adalah karena kita punya kehidupan mental, punya kehidupan secara relationship, maka kita juga punya orang-orang kita cinta yang kita harus siapin itu juga kan gitu ya. Mereka juga punya kebutuhan fisik kan gitu. Mereka juga butuh sandang pangan papan kan gitu ya. Nah, bagaimana kita sudah mempersiapkan dengan maksimal untuk mereka? Kalau misalnya kita sebagai seorang yang menjadi pilar utama dalam keluarga itu mengalami suatu hal, kita harus persiapkan sampai kalau terjadi sesuatu dengan pilar utama tersebut, mereka itu, kehidupan mereka itu secara fisik ya, bodinya itu tetap kebutuhannya terpenuhi. Terpenuhi. Nah, jadi ada hubungannya, Nah, kalau nasabah kita mengetahui secara wholeness kehidupan manusia itu body, mind, heart, and soul itu, maka kita bicara asuransi sudah gampang. Sudah gampang. Kenapa? Karena dia sudah tahu, benar ya. Hidup saya bukan saja kebutuhan saya bukan saja saya bisa makan, saya bisa ini, tapi saya masih perlu memikirkan bagaimana anak saya, istri saya,
bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Ya, suatu hari saya tidak akan bisa bersama istri saya selama-lamanya. Salah satu dari kita akan jalan lebih dahulu, kan gitu ya. Benar-benar. Nah, anak-anak saya juga demikian. Suatu hari saya tidak akan berada di sisi mereka terus. Saya tidak bisa menjaga mereka selama-lamanya, kan gitu ya. So, apa yang saya lakukan, kan gitu ya. Jadi body, mind secara mind kita juga harus banyak belajar. Nah, ini salah satu proses kita belajar sehingga kita dari seorang yang belum mengetahui, belum memahami menjadi seorang yang mengetahui, memahami dan mengerti. Nah, setelah itu mengerti, kesadaran kita akan terbentuk. Oke, saya harusnya apa yang saya harus lakukan. Sehingga dalam hidup ini saya punya sebuah yang saya sudah siapin secara maksimal. Kan gitu ya. Sehingga dalam hidup ini saya bisa memberikan sebuah pemenuhan dalam kehidupan itu menjadi kehidupan yang sangat berarti. Nah, yang tadi kita bilang kan leave a legacy. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kebutuhan manusia itu memiliki sebuah arti dalam hidup, kan gitu ya. Jadi setiap manusia saya yakin dia tidak hanya ingin hidup asal hidup saja, tapi memiliki hidup yang bermakna, kan gitu ya. Hidup yang memiliki arti yang memiliki sebuah manfaat kalau kita bilang, ya, untuk diri sendiri dan untuk orang lain, kan gitu. Nah, dalam hal inilah kalau seorang sadar, maka kebutuhan asuransi itu juga akan pasti timbul, karena kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, benar-benar, kan? Nah, body tadi udah jelas ya, ada hubungan dengan kesadaran orang kalau kebutuhan fisik itu ada. Mind ya tadi kita udah jelaskan. Heart ya itu adalah cinta. To love and to be loved. Kan? To love, kalau Anda mencintai keluarga Anda, maka ketika kita bahas asuransi, itu adalah kita bahas bagaimana cinta kita pada keluarga kita. Kita beli asuransi, kita tidak akan sembarangan beli. Kita melakukan financial planning, kita tidak akan melakukan sesuka hati gitu. Kenapa? Karena yang kita buat adalah kita dasar apa kita melakukan ini semua? Karena cinta. Makanya saya ketemu dengan nasabah. Saya melihat yang Anda lakukan pada saat Anda tanda tangan, Anda sedang melihat anak Anda sekolah sampai selesai. Saat Anda tanda tangan, pengajuan polis Anda, Anda sedang melihat bagaimana kehidupan anak Anda dan keluarga Anda itu memiliki kehidupan yang secara keseluruhan dan secara financial, dukungan financial itu sangat bagus sekali. Ya, Anda melihat mereka bisa selesai kuliah, Anda bisa melihat mereka bisa membentuk rumah tangga, Anda bisa melihat mereka bagaimana menjalani kehidupan yang baik di depannya, dan itulah yang Anda lihat when you sign this application. Ya, jadi itu adalah love, kan gitu ya. Sekalipun kita sudah tidak lagi bersama dengan mereka, Pak. Sekali lagi kita mungkin sudah tidak bersama mereka, karena saat kita beli asuransi pun, sebenarnya yang kita beli itu adalah waktu juga. Waktu adalah waktu yang mungkin saja kita tidak miliki, yang mungkin kita tidak miliki. Semua orang sangat ingin melihat sampai anaknya dewasa, sampai anaknya lulus kuliah, melihat anaknya sampai menjadi orang, menjadi berumah tangga, menjadi sukses, dan apalagi kalau punya kesempatan kita bisa memomong cucu, kan gitu ya, kita bisa bermain dengan cucu, dan kita bisa melihat bagaimana dalam hidup kita itu kita bisa memberikan kontribusi untuk banyak orang yang kehidupannya itu terbantu oleh kita dengan adanya kita. Kita ingin melihat itu semua terjadi. Tapi kadang-kadang yang namanya kehidupan itu tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Betul. So apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya perencanaan. So persiapan, Pak. Persiapan. Kita harus ada perencanaan, persiapan. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan kita harus apa yang kita haruslah siapin. Dan itulah yang kita sebut sebagai leave a legacy. Nah, karena kita sadar bahwasanya kita sebagai manusia itu kita menginginkan sebuah hidup yang bermakna, dan kita bukan hidup hanya untuk diri sendiri saja. Kalau misalnya kita hidup untuk diri kita sendiri,
Mungkin kita cocoknya bukan hidup di kota lagi Pak Heri ya. Ya, hidupnya di mana? Di hutan aja ya? Di hutan ya, terus sepertinya ya, tapi di hutan juga nggak sendiri. Ya. Ada malu-malu yang lainnya lagi seperti itu. Nah, tadi saya bisa menangkap sesuatu yang apa? Ketika kita sign SPAJ kita lah istilahnya seperti itu, surat pengajuan asuransi jiwa kita, berarti satu sisi kita melihat kehidupan mereka setelah kita tidak ada lagi bersama dengan mereka, seperti itu Pak Heri ya. Nah, saya jadi teringat berbicara tentang kehidupan tidak terlepas dari yang namanya resiko. Ya. Seperti itu kan. Nah, kita tidak tahu resiko itu kapan bisa terjadi, ya kan? Resiko bisa terjadi kapanpun, kapan saja, mungkin dalam sekejap. Ya, di mana saja. Di mana saja dalam waktu sekejap. Nah, masalahnya polis asuransi kita itu tiba-tiba nggak bisa aktif dalam waktu sekejap. Ya kan, kita harus proses lagi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita merencanakan tadi, mempersiapkan dengan lebih baik lagi, ya mungkin hal seperti itu ya kita bisa hindari Pak Heri ya. Seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu sadar ya, kita bahas topik hari ini. Karena ini adalah bicara kesadaran. Seseorang calon nasabah kalau dia tidak memiliki kesadaran sampai di sana, kesadaran bahwasanya sebagai seorang manusia dia punya 4 kebutuhan. Yang tadi Pak. Okay. Maka kita mau bicara asuransi, dia akan melihat dari sisi yang lain. Dan selalu kita lihat bahwasanya asuransi selalu jadi prioritas yang terakhir. Kan gitu ya. Nah, ketika dia sadar hal ini, maka dia perlu tahu bahwasanya untuk memenuhi 4 kebutuhan itu, kita sebagai manusia kita punya keterbatasan. Dan salah satunya adalah yang tadi Pak Hendra bilang, yaitu resiko. Kita tidak bisa kita bisa merencanakan, tapi yang menentukan adalah yang di atas, kan gitu ya. Jadi resiko datang tidak pernah minta izin, kan? Bayangkan ya, asuransi itu kalau seseorang bisa tahu ya, kalau seandainya di dunia ini ada seorang ahli nujum, peramal nasib yang sangat hebat sekali, ya, dia bisa menghitung, dengan tepat, tanpa bisa miss sama sekali, dia bisa sampaikan, oh Pak Hendra saya udah hitung-hitung, Pak Hendra itu bisa hidup sampai usia 90 tahun, contoh. Amin kalau bisa. Ya. Nah, kalau misalnya itu bisa tepat, apa yang Anda lakukan? Anda beli asuransi sekarang? Oh iya benar. Ya mungkin saya 3 bulan sebelum 90 tahun baru beli. Ya, nah, kan? Itu alasannya kan gitu ya. Jadi kita kalau tahu apa yang akan terjadi, kapan, besok, yang akan terjadi 1 tahun kita kemudian, alami, 2 tahun 10 kemudian, kita sudah gampang kan gitu ya. Masalahnya adalah dalam proses perjalanan kita menjadi seorang manusia yang sebaik mungkin, manusia seutuhnya kan gitu ya. Itu dalam prosesnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Benar-benar. Nah, makanya saya bilang kalau seandainya ada peramal seperti itu sudah gampang. Sayangnya di dunia itu tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tahu kita itu bisa hidup sampai kapan. Betul. Bayangkan kalau dia kasih tahu, Pak Hendra, Anda tuh hidup Anda sampai usia 50. Nah, Anda sudah siap-siap kan gitu ya. Sebelum 50 itu saya sudah siap-siap kan gitu. Nah, masalahnya adalah kita tidak ada orang seperti itu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah lakukanlah persiapan itu sekarang. Jadi kalau ditanya, Anda perlu beli asuransi, Anda perlu perencanaan, Anda perlu persiapan itu kapan? Sekarang. Baik dalam keadaan kita siap ataupun tidak siap, tetap harus melakukan persiapan Pak. Harus sekarang. Karena maybe tomorrow is too late. Benar ya. Kan gitu ya. Ya. Nah, sama seperti semalam saya dikagetkan dengan info duka dari teman seprofesi saya di dunia entertain. Usia beliau masih muda dan kaget. Sudah meninggalkan kita. Sudah meninggal. Nah, saya beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut satu seminar, ada seorang dokter yang mengatakan, dokter dari Palembang, resiko tidak melihat umur. Ya. Setuju juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang resiko itu melihat bagian organ tubuh kita
mana yang terlebih dahulu mengalami penuaan, kerusakan seperti itu. Nah, balik-balik lagi, usia saat ini tidak jadi patokan. Ya. Seperti itu kan. Nah, usia tidak jadi patokan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu, saya chatting dengan salah satu saudara saya. Dia lagi kontrol dan ada bilang, ada usia 20-an itu masih itu sudah sedang cek jantung. 20-an loh teman-teman. Usia 20 tahun sudah ada masalah di bagian jantung. Seperti itu. Nah, kalau saya dulu usia 20 tahun masalah jantung, itu karena saya lagi PDKT. Nah, itu beda. Tapi ini beneran, dia konsultasi sama dokter spesialis jantung seperti itu. Nah, saya jadi klik, wow. Berarti resiko nggak lihat umur lagi. Tidak lihat umur. Makanya kalau di orang Hokkien selalu bilang adalah kuaca te silang, mesti te laulang. Artinya adalah peti mati itu tidak memuat orang-orang yang sudah tua, lanjut usia seperti itu. Orang lanjut usia, peti mati memuat orang yang meninggal kan gitu ya. Artinya pesan ini adalah sebenarnya mengatakan maksudnya yang namanya resiko itu seperti kematian contoh itu tidak pandang usia. Usia gitu. Seperti itu, benar-benar. Nah, itulah alasan kenapa kalau kita bicara 4 dimension of people. Nah, kita bicara 4 needs of the people. Maka kita kalau orang sudah sadar itu, dia akan melakukan perencanaan sedini mungkin. Sedini mungkin. Bagaimana Anda mau dikenang oleh orang tercinta Anda? Bagaimana Anda mau dikenang sebagai seorang papa yang baik, seorang ibu yang baik? Itu semua tergantung dari apa yang Anda lakukan sekarang ini. Apa yang Anda persiapkan sekarang ini. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita membutuhkan asuransi, kita membutuhkan sebuah proteksi. Karena kembali lagi tadi kita di podcast sebelumnya kita bahas bahwasanya manusia itu punya banyak aspek kehidupan, kan gitu ya. Kekayaan juga demikian, dan itu saling mendukung kan gitu ya. Nah, kita kan belajar bahwasanya bagaimana kehidupan fisik kita butuh kesehatan, tapi dari satu sisi kita juga butuh materi kan. Kehidupan fisik itu kan penting. Artinya adalah secara keuangan itu, kalau misalnya ada masalah dengan keuangan Anda, akan mempengaruhi gak dengan aspek yang kehidupan yang lain? Pastinya terpengaruh. Pasti akan terpengaruh. Karena manusia itu 4 dimension itu kan saling mempengaruhi. Ya, Anda mau hari ini menjadi seorang yang sukses. Tapi kalau Anda seorang pesakitan, bagaimana Anda menjadi orang sukses? Anda mau melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain, itu juga dengan syarat adalah Anda harus sehat juga kan? Nah, itu adalah salah satu kehidupan yang seimbang itu seperti demikian. Nah, Anda mau membantu orang lain, dan tentunya banyak hal yang Anda lakukan, Anda mau lakukan itu juga pasti akan berhubungan dengan namanya keuangan. Kan Anda mau contoh, saya kasih contoh, Anda mau dirikan panti asuhan, butuh dana nggak seperti itu? Anda mau buat kebaikan, butuh dana, kan gitu ya. Anda mau menyiapkan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang yang cinta dan orang-orang yang Anda rasakan perlu, Anda juga butuh kekuatan finansial yang bagus. Nah, that's why yang namanya perencanaan itu sangat penting sekali. Ketika kita mengetahui 4 basic needs of people, maka kita pasti akan sudah melakukan perencanaan dengan baik. Kita pasti akan mencari seorang teman, seorang konsultan yang baik, bagaimana memberikan solusi terbaik untuk diri Anda. Karena saya percaya setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda di 4 aspek tersebut. Kan gitu ya. Ada orang yang punya kebutuhan lebih tinggi di aspek yang satu dan yang lainnya kan gitu ya. Nah, that's why kita butuh yang namanya penyesuaian, konsultasi, sehingga apa yang kita butuhkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, seperti itu. Dan satu hal tadi yang menarik Pak Heri, yang saya tangkap, perencanaan itu harus dilakukan sedini mungkin juga. Sedini mungkin. Ya. Sedini mungkin seperti karena itu. Besok mungkin bisa terlambat. Ya. Kembali lagi kan yang namanya resiko tidak pernah, ya manusia itu gampang lah ya. Yang namanya kehidupan manusia ada 2 hal, yaitu satu kepastian. Satu lagi ketidakpastian. Yang pasti itu apa manusia? Ya setelah lahir, sakit, pasti sakit kan gitu ya. Cuman sakit, tua ini penuaan ini dalam arti kita setiap tahun kan
bertambah usia kan, penuaan kan gitu ya. Walaupun kita bilang, oh saya masih belum tua, saya masih usia 20. Ya Anda dari usia 20 kan dari 15, 16, 17, 18 sampai ke 20 kan penuaan juga kan. Jadi yang namanya sakit, penuaan dan yang terakhir adalah meninggal. Itu adalah hal yang pasti dalam hidup manusia. Yang tidak pasti adalah kapan terjadi dan bagaimana terjadi. Kita tidak pernah tahu kita kapan sakit, sakitnya apa, bagaimana sakitnya, dan bagaimana berapa biaya yang dibutuhkan dan segala hal. Kita tidak bisa tahu itu. Meninggal itu pasti kan dalam hidup. Hanya kita tidak tahu itu kapan dan bagaimana. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Kembali lagi, tidak ada ahli nujum yang tadi yang kita bilangkan. Kalau ada orang tersebut maka sudah gampang. Kita atur. Kan? So, karena orang itu tidak ada, kita harus atur sedininya. Kalau ada orang itu mungkin kita atur yang prioritas saya ini dulu deh, ini dulu deh. Kan gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, kita sudah harus punya perencanaan yang baik. Dari segi keuangan saya harus apa? Kan gitu ya. Dan dari segi keuangan, kebutuhan proteksi terhadap yang namanya resiko yang kita sudah manajemen resiko, kita sudah harus lakukan sedini mungkin. Berarti boleh saya simpulkan juga Pak Heri? Boleh. Berbicara tentang ketidakpastian, berbicara tentang kepastian, balik-balik tetap harus merencanakan sedini mungkin. Ya. Proteksinya. Manajemen resikonya harus dilakukan sedini mungkin. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagi orang-orang yang sadar, bagi calon nasabah kita yang sadar, dan juga bagi kita yang sadar, kita sendiri juga loh ya. Maka yang namanya asuransi, manajemen resiko itu kita sudah letakkan pada salah satu prioritas yang utama. Kenapa? Karena kembali lagi aspek-aspek yang lain juga sangat dipengaruhi oleh aspek yang satu ini. Kan demikian ya. Jadi setuju. Bagaimana kita bisa our body, kita bisa memberikan mencukupi kehidupan tubuh jasmani kita, baik dari sandang, pangan, dan papan, dan bukan hanya kita, tapi keluarga-keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan juga orang-orang lain yang membutuhkan, yang dimana mereka membutuhkan kita dalam kehidupan mereka, ya banyak orang, saya bilang maksud saya adalah demikian. Bagaimana kita bisa melakukan itu semaksimal mungkin. Semakin besar lingkar pengaruh Anda, semakin besar manfaat yang bisa Anda berikan kepada semakin banyak orang, sebenarnya itu adalah semakin besar tanggung jawab kita. So salah satu kalimat yang saya pernah ambil di sebuah film yang sangat terkenal, yaitu film Marvel, Spider-Man. Nah, kakeknya pernah bicara pada Spider-Man tersebut. Pamannya maksudnya? Ya, pamannya sempat bicara ke Peter ya, Peter Parker ya. Ya, Peter Parker waktu itu, yaitu semakin besar ya kekuatan Anda, ya kemampuan Anda, maka semakin besar tanggung jawab Anda. Benar-benar. Ya. Karena seperti itulah kenapa Tuhan memberikan kelebihan itu pada Anda. Kenapa Tuhan memberikan kekayaan, kita sebut kekayaan, kemarin kita bahas kekayaan kan kekayaan itu banyak, ada kekayaan fisik, ada kekayaan materi, ada kekayaan kesehatan, ya, ada kekayaan ilmu. Kenapa Tuhan memberikan kita lebih? Itu artinya adalah Tuhan ingin kita menjaga yang lain lebih banyak, tanggung jawab kita lebih banyak, lebih besar, kan gitu ya. Kenapa tidak ke orang lain? Kenapa kepada Anda? Karena di Anda itu dititipkan oleh Tuhan orang-orang lain yang membutuhkan. Karena Tuhan percaya Anda bisa melewati tangan Anda itu bisa membantu orang-orang lain, kan gitu ya. Melalui tangan-tangan kita, orang-orang lain juga bisa diberkati. Bisa dibantu. Nah, jadi seperti itulah kalau kita bilang, itulah kalau kita bicara seorang manusia memiliki kehidupan yang secara the wholeness, secara keseluruhan, 4 aspek, 4 dimensi kehidupan manusia itu adalah satu kesatuan yang sama, yang dimana kalau kita menjalankannya, kita melakukan perencanaan dengan baik dari 4 aspek tersebut, maka dalam hidup ini kita akan merasakan hidup yang sangat-sangat bahagia.
tanpa merasakan kehampaan di salah satu sisinya. Ya, dan tadi kalau to leave a legacy kan our soul kan, itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang tadi saya bilang kan, kenapa Yang Maha Kuasa menitipkan kekayaan itu pada Anda, kan gitu ya. Itu adalah tanggung jawab kita kepada yang di atas, ya tanggung jawab nurani kita seperti itu. Dan mungkin bisa juga setelah kita diberkati dengan kekayaan yang berlebih lah menurut kita bisa melakukan passion kita, Pak Heri. Kita bisa melakukan hobi kita. Nah, baru ini saya baca di medsos ada salah satu owner dari salah satu aplikasi yang terkenal memutuskan resign supaya bisa punya waktu yang banyak untuk membaca buku dan melamun. Oh, melamun. Jadi hobi-hobi beliau melamun dan baca buku. Nah, sisi positif yang saya lihat, kekayaannya memang sudah hitungan T, Pak Heri. Sudah hitungan T. Tapi dia bisa melakukan kerinduan dia. Iya, benar. Nah, membaca buku. Kenapa kan? Pertanyaan adalah kenapa seperti itu kan? Sebenarnya kan itu sepele kan, hal-hal sepele yang orang tidak perhatiin. Justru dia ketika dia sudah memiliki secara materi, dia sudah memiliki itu semua. Dia balik cari yang itu kan. Cari itu. Berarti balik lagi ada satu kebahagiaan menurut beliau yang mau dia lakukan seperti itu. Jadi yang tadi kalau kita balik lagi kan, ini kan adalah 4 dimensions of people. Ya. Jadi ketika satu dimensi itu sudah terpenuhi dengan maksimal, maka manusia pasti akan mencari pemenuhan di yang lain. Yang mana yang masih kosong kan gitu. Mana masih kosong. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan. Jadi dalam hal ini ya teman-teman, kita sebagai manusia kita tahu kemampuan kita tahu keterbatasan kita juga. Maka contoh kalau dari segi finansial kita tahu, oke, saya secara finansial itu seperti ini. Apakah ada hal-hal secara finansial yang saya perlu lakukan persiapan? Kalau perlu, maka kita harus lakukan perencanaannya dengan baik. Nah, sama hal ya, saya tidak bilang hanya secara financial. Dalam hal lain, aspek lain itu juga demikian. Dalam hal spiritual kita juga demikian. So, sebagai manusia, untuk menjadi seorang manusia seutuhnya, kita itu memang berusaha semaksimal mungkin dari 4 dimension of people dan 4 basic needs of people, kita bisa namanya kebutuhan ya, kita bisa penuhi secara menyeluruh, maka kehidupan kita itu akan menjadi sangat-sangat utuh dan akan membawakan kita yang disebut sebagai kebahagiaan. Berarti kembali lagi kebutuhan itu yang juga kita harus cukupkan, harus kita penuhi, dan juga harus kita lindungi, Pak Heri ya. Harus kita lindungi. Setuju sekali, perlu dilindungi. Harus kita proteksi seperti itu. Benar. Nah, yang kita jaga adalah jangan sampai kehidupan kita yang sudah kita bangun sampai saat ini, karena kita sudah tidak ada, itu jadinya berat sebelah. Seperti yang tadi kita jangan sampai ketika kita tidak ada, orang-orang membutuhkan kita itu langsung kehilangan dan tidak tahu harus bagaimana. Kan gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita mempersiapkannya dari dini, ketika kita masih ada, itu sepertinya lebih menarik, bukan menarik, lebih pas lah, Pak Heri. Lebih pas sekali itu. Karena kembali lagi, kita tidak akan pernah ketemu yang namanya ahli nujum, yang benar-benar expert lah kalau boleh saya bilang kan. Oh, Hendra akan meninggal di usia sekian. Nah, kalau kita ketemu dengan itu, wow. Saya garansi pasti tidak akan pernah ketemu seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu. Nah, yang kita tahu adalah yang namanya hidup pasti akan mati. Cuma kita tidak tahu kapan kita dan bagaimana. Kapan kita dipanggilnya dan bagaimana caranya seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita bisa mati dalam tanda petik dalam keadaan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin. Bukankah kita akan mati bahagia? Dan itu yang kita sebut sebagai live a legacy. Live a legacy. Nah, berarti boleh kita simpulkan, Pak Heri. Boleh. Kita akhiri. Legacy lagi-lagi bukan hanya semata-mata berbicara tentang kekayaan tadi, Pak Heri ya. Itu juga salah satunya. Itu juga salah satunya. Ada nilai-nilai lain lagi. Makna-makna apa yang terkandung di dalamnya kan seperti gitu ya. Itu. Nah, mana-mana nilai-nilai apa yang kita berikan kepada orang-orang yang mengenal kita seperti itu. Nah, saya pernah bilang sama teman-teman, orang akan tahu siapa Hendra sesungguhnya ketika Hendra sudah berada di peti mati.
Orang akan tahu. Oh, jadi orang akan tahu siapa diri kita yang sebenarnya ketika kita sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, entah itu omongan yang baik dari mereka atau mungkin itu cemooh dari mereka. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, baik-baiklah jadi orang, baik-baiklah sama orang, karena itu juga bagian dari legacy Pak Heri ya. Kita meninggalkan sebuah kebaikan buat benar mereka. Sekali Pak Hendra. Ya, Pak Heri kita sudah sharing banyak sekali. Ya, benar sekali. Saya hari ini kembali lagi dibukakan di sesi pertama tadi kita juga, sesi pertama beberapa waktu yang lalu, kita sudah bahas kekayaan. Kekayaan itu bukan lagi-lagi berbicara tidak hanya semata-mata tentang uang. Nah, kalau kita punya uang, belum tentu kita bahagia. Nah, kita sudah tahu seberapa banyak mereka-mereka yang punya banyak uang, tapi tidak bahagia. Nah, seberapa mereka yang sudah banyak uang, tapi mencari yang kerinduan dia yang sepele tadi Pak Heri. Membaca buku dan melamun. Tapi itu kerinduan dia. Dan dia lakukannya di usia dia masih muda, tapi dia sudah mempersiapkan sedini mungkin. Kekayaannya sudah luar biasa Pak. Teman-teman semuanya. Jadi memang kita harapkan adalah sesi hari ini itu ada manfaatnya buat teman-teman. Baik dari segi kehidupan kita secara menyeluruh, tapi juga bisa membantu kita di bisnis ini. Ya, jadi nanti teman-teman boleh share apa yang kita bahas hari ini kepada nasabah Anda, sehingga ketika kita akan masuk ke pembicaraan perencanaan keuangan dan perencanaan secara bagaimana mereka mempersiapkan secara keuangan, itu sudah gampang, itu sudah gampang ya, sehingga ketika kita ketemu dengan nasabah, calon nasabah, yang namanya prospecting itu sudah menjadi jauh lebih mudah dan nilai Anda di depan nasabah juga sudah bukan sebagai bukan sama dengan agen-agen yang lainnya. Ya, ada nilai lebih. Ada nilai lebihnya. Karena kita menyampaikannya lebih berbeda. Dan itu tujuan yang paling utama adalah bagaimana nasabah itu menjadi sadar. Ya. Jadi teman-teman semuanya, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih sehat, lakukanlah persiapan sedini mungkin. Thank you Pak Heri atas sharing-sharing kita pada sesi kali ini. Thank you Pak Hendra. Thank you teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Thank you.